Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para guru besar yang jadi partisipan maupun panelis. Saya lihat tadi ada Profesor Agus Tumamahu, Prof. Tri Wiji Nurani, ada Profesor Effendi Sitanggang, dan beberapa saya lihat. Terima kasih berkenan menghadiri dan sekaligus mohon nanti sumbang saran di dalam proses diskusi yang ada. Bapak Insinyur Joni Jen, MSI dari Universitas Riau, Ketua Departemen PSP Riau. Terima kasih berkenan menyiapkan segala sesuatunya untuk persiapan diskusi kita yang memang selalu ditunggu-tunggu oleh peserta. Nanti biasanya akan banyak peserta dan memang pendaftar hari ini sampai hari ini terdaftar 900-an. Biasanya paling tidak yang hadir rata-rata di FK2 PT melampaui angka 500, 600, bahkan pernah angka 700 yang hadir di Zoom-nya, kemudian di YouTube-nya, sehingga total mencapai 900 orang yang hadir. Ini satu hal yang sangat positif. Ibu Dekan FPIK Umrah yang luar biasa. Saya bingung nih manggilnya Bu Tika atau Ibu Noni nih. Beliau hari ini sebagai dekan sekaligus sebagai moderator acara kita diskusi yang saya hormati. Bapak Dr. Sugeng Hariwisudo, Ibu Yopi Novita, Bapak Dr. Laanadi selaku narasumber, Bapak Arif Hidayat, GM Perum Perindo Cabang Jakarta selaku narasumber, Bapak Arif Yudi Susanto, SE General Manager PT Arida, Pak Irawannya hadir mudah-mudahan ya, Direktur dari PT Arida, kemudian para praktisi, akademisi dan pakar di bidang kelautan dan perikanan, para pimpinan Sivitas Akademika dari berbagai kampus, dari IPB, Unhas, UHU, Universitas Haluleo, Universitas Tirtayasa, Universitas Satya Negara Indonesia, USNI, kemudian dari Unhas, ya tadi sudah saya sebut, dan beberapa kampus lainnya yang belum sempat saya sebutkan satu persatu. Kemudian para peserta yang berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat karunia-Nya dan hidayahnya kita bisa hadir dalam situasi yang sehat, kemudian kita bisa bahagia, kemudian bisa nanti mendengarkan diskusi sekaligus urun rembuk untuk tema yang diangkat pada serial kelima ini. Serial temu online ini yang digagas oleh ketua timnya oleh Bu Profesor Triwiji Nurani sudah berlangsung yang hari ini merupakan yang kelima. Sebelumnya sudah kita bahas, sudah kita diskusikan serial pertama terkait dengan industri besar, mulai dari tuna longland, kemudian pursain. Kemudian pada serial kedua kita membahas tentang usaha mikro kecil, termasuk juga ada yang ketiga pantai utara Jawa yang begitu banyak, kepadatan pantai utara Jawa yang begitu banyak nelayan dan dinamikanya cukup cepat di Pantura ini. Begitu dilarang pakai jaring tarik, nelayan Pantura pakai jaring dorong. Jadi kalau ditarik dilarang, maka mereka pakai yang didorong. Sebenarnya sama-sama prinsipnya adalah menggerus di habitat-habitat. Nah ini yang begitu cepat kreativitasnya. Kemudian yang keempat kita membahas tentang potensi ikan di timur, di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat yang luar biasa di 573 potensi ikan tunanya. Yang sudah dibahas sampai bagaimana kontribusi masing-masing perikanan itu, kemudian komoditas itu untuk menjadi bagian terpenting masukan kita kepada pemerintah maupun negara ini dalam meningkatkan, mengoptimalisasi sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan dan keberlanjutan kita semua, untuk kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat nelayan.
Itulah kira-kira serial 1 sampai 4, dan serial kelima ini kita membahas tentang pelaku usaha alat tangkap, galangan kapal, dan sarana penangkapan ikan. Saya ingin mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Presiden agar kita menggunakan produk dalam negeri. Artinya kita perlu terus harus menjalankan ini dan meningkatkan semaksimal mungkin melalui inovasi dan strategi yang terukur dan implementatif. Jadi Presiden mengarahkan agar kita menggunakan produk dalam negeri. Saat ini kalau kita nanti saksikan, kita dengar mungkin Pak Lanadi salah satu produsen yang menghasilkan produk dalam negeri, kapal, kemudian Pak Arif juga, kemudian infrastruktur pelabuhan di pelabuhan, dan sebagai BUMN di sana akan kita dengar nanti bagaimana pemikiran-pemikiran yang sudah dijalankan oleh teman-teman semua di lapangan. Tentu saja ini bagian terpenting yang akan kita terus bantu untuk meningkatkannya. Saat ini dengan pertumbuhan ekonomi yang minus, tentu akan menggerus juga ekonomi perikanan. Program padat karya dan penggunaan produk berbahan baku lokal, saya kira dapat menjadi upaya dalam menggerakkan ekonomi mikro. Jadi padat karya memang sudah sejak periode pertama dijalankan oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi, sudah menjadi bagian yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian. Saya kira di era pandemi ini dengan tetap harus menjaga protokol kesehatan, ini program padat karya bisa terus ditingkatkan. Program padat karya bantuan perikanan perlu diperluas jenis dan ragamnya. Program contohnya saja program bantuan alat tangkap, ya, seperti usaha bubu lipat, dikerjakan secara handmade oleh masyarakat. Kalau bantuan ini membeli produk lokal yang dikerjakan secara manual oleh banyak tenaga manusia, tentu dampaknya luar biasa dalam rangka menciptakan perputaran ekonomi di desa pesisir, di desa-desa nelayan, ya, tentu dengan terus menjaga protokol kesehatan. Ini contohnya. Jadi saya kira kalau kita pernah berkunjung ke PT Arida, di sana ada desain, ada produk-produk bubu lipat dan seterusnya. Satu tempat untuk membuat bubu lipat, waktu itu saya lihat bisa mempekerjakan sampai 400 orang. 400 orang tenaga lokal di situ untuk ikut bekerja. Saya kira ini menjadi sangat penting dan strategis. Bagaimana di daerah-daerah lainnya juga kita dorong, kita juga ikut membantu bagaimana merumuskan agar bisa dilaksanakan secara akuntabel. Ya, karena memang tidak mudah menjalankan anggaran negara ini, ada persoalan hukum yang tentu saja dengan melibatkan penegak-penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, ikut mengawasi secara langsung, agar program ini bisa berjalan secara maksimal, secara optimal, dan bisa berkontribusi bagi menggeraknya perekonomian di masyarakat. Contoh lain adalah pembangunan kapal. Pembangunan kapal ukuran kecil. Kita cukup membuat molding, Pak Lahanadi bisa menyusun molding yang sesuai dengan prototip masyarakat sekitar. Tentu saja di Riau, di Aceh berbeda dengan yang di Ambon, dengan yang di Makassar, dengan di daerah-daerah lainnya, di Sulawesi Tengah katakanlah, di Kendari dan seterusnya. Nah, perbedaan itu tentu saja masing-masing sesuai dengan kebiasaan dari teman-teman semua. Dalam rangka mengakomodir kebiasaan dan keyakinan dari teman-teman dalam menjalankan, para nelayan untuk menjalankan itu, tentu pemerintah bisa memberikan satu program, salah satunya padat karya, dengan membangun kapal sesuai dengan tipe mereka, dan kita dari kampus bisa mengenalkan upaya bagaimana mengembangkan teknologi. Di Jepang, ini saya dengar dari Dr. Budi Hascaryo selaku Wakil Ketua kita di FK2PT, pernah cerita bagaimana Jepang bertransformasi dari kapal kayu menuju kapal fiber. Itu butuh waktu 30 tahun. Kalau berdasarkan satu pengalaman saya dan riset yang ada, ternyata Indonesia cukup waktu 10 tahun untuk bertransformasi dari kapal kayu, terutama untuk tradisionalnya, menuju kapal fiber. Tapi sekarang Jepang sudah menggunakan kapal stainless, tidak lagi fiber. Karena fiber mungkin ada aspek-aspek
limbah dan seterusnya. Saya kira kemudian dari aspek kecepatan dan seterusnya agak berbeda. Efisiensi menggunakan bahan bakar juga akan lebih efisien yang stainless. Ini Jepang sekarang katanya begitu, kata Pak Budi, pernah saya undang pada waktu saya bertugas di kementerian sebagai direktur kapal. Jadi saya lihat bagaimana cepatnya transformasi di negara kita ini. Jadi kalau contoh-contoh yang baik bisa kita berikan kepada masyarakat, maka secara cepat masyarakat bisa bertransformasi. Kemudian kita dari kampus bisa terus mendesain, merumuskan bagaimana transformasi ini berjalan baik, kemudian memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perekonomian, bagi kesejahteraan masyarakat kita. Contoh dua hal itu saya kira masih bisa banyak dimodifikasi, yang nanti pada serial ke-6 sebenarnya kita fokus juga tentang pengolahan. Jadi ada banyak sekali di serial ke-6 nanti. Ini yang serial kelima, yang keenam ada banyak sekali pengolah-pengolah kita, mulai dari pengolah ikan, pengolah garam, yang begitu banyak produknya sudah memiliki izin edar. Nah ini juga rata-rata bisa mempekerjakan, misalkan pemindang saja, bisa mempekerjakan hingga ratusan orang. Ya, pemindang, pengasap, ya di daerah-daerah luar biasa, di Demak satu titik saja, satu desa, itu bisa menyerap satu hari rata-rata 20 ton ikan manyung, ya, dengan harga 18 sampai 22.000 per kilogram. Kemudian mereka olah, kemudian mereka dalam bentuk asap, kemudian mereka pasarkan lagi, baik itu pasar lokal maupun regional, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan seterusnya. Ini satu contoh kecil bagaimana putaran ekonomi di masyarakat luar biasa cepat, dan ini kalau kita dorong dengan program padat karya dan bisa tentu saja ya tadi membangun alat tangkap, membangun kapal tadi dan pengolahan ini, kita tetap harus berstandar nasional SNI. Nah, mungkin dilibatkan antara lain adanya BKI atau lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi untuk memiliki SNI itu. Jadi pengolahnya dan seterusnya. Jadi ini bagian yang sangat cukup penting kita mengintegrasikannya. Saya kira Pak Sugeng selaku dosen ilmu sistem akan memaparkan bagaimana mekanisme integrated ini yang memadai agar kita keluar dengan solusi-solusi yang terbaik, dan tentu saja ikut menyemangati teman-teman di pemerintah agar bisa menjalankan program ini, karena tidak mudah. Begitu bisa ada anggarannya, ternyata ada SOP yang begitu luar biasa dan ketat begitu, sementara harus cepat. Nah ini hal-hal yang juga harus kita pahami, dan dengan pemahaman semacam ini sejak awal memang keterlibatan penegak hukum untuk ikut membantu pengawasan dan memberikan solusi bisa sangat cepat, bisa memberikan percepatan dalam proses programnya. Berikutnya program-program pembiayaan lunak dengan pola sinergi antara bank dan pemerintah, manufaktur, dan sangat membantu nelayan ketika hendak melakukan perbaikan kapal dan pengadaan sarana. Ini saya contohkan Pak Alan Adi tahun 2017, bagaimana dia dapat kegiatan yang cukup banyak 2016, 2017 gitu, tapi kemudian tidak mampu dioptimalkan karena antara lain variabel modal, kemudian juga variabel bahan baku, kemudian variabel SDM yang luar biasa. Nah ini nanti kita bahas, dan pelan-pelan, tidak semua yang kita rumuskan bisa langsung implementatif, tidak semua yang kita pikirkan, yang kita ekspos bisa langsung tereksekusi. Misalkan saja UMN Perindu, dia punya telah diberikan oleh pemerintah dukungan anggaran misalkan melalui BLU MKP, jumlah anggaran 30 miliar yang saya baca di media. Bagaimana mereka bisa menyerap ikan dari masyarakat, itu juga satu contoh tidak mudah dan tidak sederhana. Dan mudah-mudahan teman-teman BUMN Perindo bisa menjalankan ini dan tentu bisa implementatif. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Rasa terima kasih saya kepada para narasumber, kepada para partisipan yang luar biasa. Dan memang sebenarnya kalau pada saat kita temu langsung kita bisa mendiskusikannya secara langsung, tapi kalau ini lewat
pertanyaan yang kita tulis kemudian disampaikan, nanti narasumber bisa memberikan respon kepada itu, kepada pertanyaan atau masukan-masukan yang sudah ada. Dan terima kasih kepada para panitia, timnya, Profesor Tri dan teman-teman semua yang sudah menyiapkan ini secara serius dan terselenggara hingga seri kelima ini mendapatkan respon yang luar biasa dari publik. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.